teman saya yang ya dia sebenarnya pengen menyelesaikan problem finansialnya sih, cuman datang kepada orang yang tidak tepat dengan modus disuruh sodakoh begitu hingga puluhan juta. Dengar-dengar juga sudah menemui Mas Yunus secara langsung. Apa sih Mas? Apakah benar dan bagaimana responnya setelah datang ke sini? Inisialnya I. I, betul ya. Oh ya. Ya kemarin langsung menghubungi saya si Mas beliaunya itu, Mbak I itu. Dia ditelepon, Mas, saya di rumah, bisa nelpon enggak? Oh iya bisa, monggo silahkan. Akhirnya nelpon sambil cerita. Saya itu paling malas mendengarkan cerita yang negatif, Mas, ngotor-ngotori otak saya itu nanti. Iya kan juga pengaruh banget, apalagi lihat sinetron azab kayak gitu, ada pengaruh banget. Akhirnya beliau cerita, Mas, saya ini sekarang lagi dalam keadaan terpuruk, habis-habisan. Kemarin juga habis dari Gus, itu saya dimintai sedekah sekian, padahal itu sedekah dari uang hasil pinjaman bla 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 bla. Tapi saya sekarang terus terang menurut saya nggak ada, ngapunten ya, nggak ada dana untuk datang ke Mas Yunus. Kan memang dari awal banyak, Mas, model seperti itu sebelum jenengan liput saya. Ini belum, masih banyak banget cerita kayak seperti itu. Bahkan yang di Tulungagung itu, Gus di Tulungagung itu, makan klien ini malah sampai 10 M itu dimintai, itu bahkan nggak keluar sampai, bahkan sekarang habis usahanya. Itu ada orang sini. Itu akhirnya gini loh Mbak, saya itu bukan yang seperti itu. Walaupun saya juga orangnya nggak wah banget, saya juga nggak buka padepokan. Kalau memang jenengan butuh, nggak usah nunggu punya uang, monggo kalau jenengan mau merubah hidup silahkan datang, saya nggak akan minta kok. Misalkan jenengan nanti selesai masalahnya jenengan kasih, yo monggo, alhamdulillah, itu berarti rezeki saya. Jika itu ndak jenengan kasih, ya monggo, nanti saya akan ambil dari energi aja, seperti itu. Tapi itu guyon, Mas, kidding, supaya nggak terlalu, kan saya modelnya cengenges tuh, Mas, modelnya kan seperti itu, supaya nggak sepaneng ngoten loh. Akhirnya alhamdulillah gang satu hari beliau, karena tak kasih suruh datang seminggu lagi, beliaunya nggak mau. Wah, akhirnya beliau datang ke Wikrama ya, ke Wikrama dulu ya, datang ke Wikrama siang. Akhirnya di sini ada kegiatan, saya minta untuk datang ke rumah. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu di rumah. Akhirnya kita sedang ngobrol spiritual gini, Mbak. Stop dulu lah masalah spiritual. Saya sebenarnya di sini saya nggak ranah spiritual, hanya metode bagaimana hidup kita selalu sevibrasi dengan uang. Jadi hidup selalu bertemu dengan kemudahan, berkelimpahan. Apa sih yang dicari orang hidup itu? Satu, kebahagiaan, bisa makan, ada kendaraan, tidak ada beban, tidak ada hutang, selesai, udah itu aja. Selebihnya itu kan nafsu. Kan seperti itu, nggak usah muluk-muluk lah. Akhirnya beliau terus terang, Mas, saya nggak usah ngomong masalah biaya, monggo sekarang dengan maunya apa, saya kepengen bangkit dari keterpurukan saya. Oke, siap. Akhirnya alhamdulillah kita RK beliau dengan penurunan gelombang otak dan pernafasan cakra jantung di situ, juga sama Mas Dodit, dilatih sama Mas Dodit itu, karena sudah saya ajarin. Akhirnya selesai seperti itu, yang datang nggak senyum sama sekali, dan ini kayak uang 2000 ya kan. Langsung dia ini sudah berubah dan cengenges, bisa ditanyakan Mas Dodi, cengenges itu. Saya ada semangat lagi, Mas, ini bla 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 bla. Terus saya mau tanya satu, Mas, kalau kita disuruh sedekah dengan nominal, bahkan itu uang hutang, itu bagaimana, Mas? Ya nggak baik, hutang aja nggak baik energinya, apalagi hutang nang bank, itu masuk kumparan ya, masuk kumparan energi negatif. Itu akhirnya jenengan akan bukan semakin malah mendapatkan kemudahan, malah masuk ke jurang kumparan negatif. Makanya banyak sekali teman-teman yang berusaha lewat maaf itu pinjam di seperti itu, akhirnya banyak jatuhnya kan, daripada ya kita nerimalah seperti Bob Sadino, jangan menunggu modal baru usaha. Kita berusaha untuk mendapatkan modal, enek piro ya wis kuwi, tinggal kita mindsetnya aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah, tadi pagi itu udah nelpon 3 kali itu loh Mbak I itu.
Mbak itu sudah nelpon 3 kali, sudah alhamdulillah sudah menemukan titik terang jalan bahwa ini benar-benar dia bangkit untuk mendapatkan. Kebetulan saya tarot juga, Mas. Tarot ya? Iya, Kalau main tarot juga ya? Iya, saya main tarot juga karena kalau nanti dari omongan saya, ya lek percaya, Mas. Iya. Tapi kalau dengan tarot yang ngocok-ngocok dia sendiri, yang ngambil-ambil dia sendiri, kan nanti dia percaya, kan seperti itu. Alhamdulillah ketika tarot itu dibuka lebar, baru dia ngeh saya harus bagaimana saat ini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah menemukan titik terang untuk kedepannya. Ini kan juga masih proses karena nanti beliau masih datang di sini 3-4 kali, kan tidak bisa langsung 1 kali bisa langsung mendapatkan, nggak mungkin, karena saya harus membersihkan dulu toh, baik itu jiwanya, raganya. Bahkan ketika kita ngobrol orang-orang teman RK itu yang minta RK itu kan tanpa disadari oleh mereka, kan saya tidak hanya memperbaiki secara mindsetnya, tapi raga ketemu raga, ruh juga ketemu ruh gitu loh, walaupun mereka nggak merasakan. Makanya alhamdulillah orang yang ber-RK menggunakan RK untuk kehidupannya 99,99% berhasil semua, tidak ada yang nggak berhasil, Mas. Cuman kembalikan lagi tergantung. Iya. Kalau mau melakukan rutin pembersihan pasti akan dapat, itu seperti itu, Mas. Oh iya Mas, yang tidak minta apa-apa tapi ingin disambungkan sama Tuhan tadi, setelah selesai tadi gimana responnya? Setelah selesai RK, Iya. responnya ya itu tadi kan sudah saya ceritakan, dia langsung megang kepalanya seperti Dia ini. nggak cerita saya ketemu ini nggak ya? Gini Mas, di RK itu maaf ya, maaf, di RK itu saya, karena RK itu kan sudah saya katakan di yang video yang kemarin, RK itu bukan ranah spiritual, Mas. Kalau pengen spiritual ya saya kasih gitu loh. Di RK itu saya melarang untuk untuk melihat. Nanti kalau melihat, maaf loh ya, maaf, kalau melihat itu nanti bisa salah, maksudnya salah, iyalah itu bener gitu loh. Kalau nggak bener, karena alam bawah sadar itu kan 88%, Mas, sedangkan alam sadar itu adalah 12%. Jadi 12%. Jadi ketika misalkan dari kecil kita sudah dididik sebagai seorang Nasrani, ya kan, seperti saya sendirilah. Seperti saya sendiri itu, walaupun saya secara maaf KTP itu Islam, saya punya keyakinan sendiri, dan saya itu ngefan dengan Isa ya. Saya ngefan banget dengan Isa sampai detik ini. Dan saya ngefan dengan Krishna ya. Ketika walaupun saya setiap hari itu ngajar ngaji, saya membuat buku metode pembelajaran Al-Qur'an mudah dan lain-lain. Itu ketika saya bermunajat atau meditasi yang benar-benar masuk, itu ya saya ketemunya ya Nabi Isa, ya ketemunya Yesus itu, ya ketemunya kadang-kadang juga Krishna. Karena apa? Sudah ada dalam alam bawah sadar saya, jadi terproyeksi keluar, itu mewujud energi yang itu gitu loh. Makanya kenapa di RK ini saya tidak membahas ke sana, khawatirnya salah gitu loh. Wong saya itu juga nggak tahu orang itu ketemu siapa, kan saya nggak tahu, Mas. Kan seperti itu. Iyalah benar. Iya, yang penting hidupnya aman, damai, tenang, keluarga tercukupi, terpenuhi, kan sudah. Untuk masalah spiritual monggo dengan cari yang lain. Kalau mau dengan saya ya monggo, tetap saya bimbing. Cuman nanti untuk ditemukan yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Karena pasti alam bawah sadar itu pasti akan terpancar keluar resonansi, refleksi dari gelombang otak yang diyakini tadi, yang sudah ngeblok di sini tadi gitu loh. Karena saya yakin, saya ngefans dengan Yesus, ya udah saya sering ketemu beliau. Yaitu hasil dari imajinasi, bukan imajinasi ya, visualisasi saya yang ada di sini. Makanya itulah sebenarnya yang perlu dipahami, bahwa kenapa di dunia ini orang itu selalu yakin dengan keyakinannya masing-masing. Di kandano koyo apa ya, karena dia sudah sesuai dengan yang divisualisasi sejak kecil di dogma. Makanya ketika dia bermunajat tinggi, aku ketemu bla, ya karena memang sudah ada gambarannya di sini. Kalau kepengen ketemu, kalau pengen ketemu sang seperti itu, harus, kalau saya itu lewat ilmu alkemis, Mas. Alkimia itu full metal gitu. Apa itu, Mas? Waduh, apa ya? Alkemis atau alkimia itu ada kok di Google, itu ada. Alkemis atau alkimia itu adalah kita mempelajari tentang simbol-simbol semesta. Kalau kita kepengen ke alamnya
Tuhan atau alam yang kita harus bisa membuat pintu gerbang dari simbol itu. Itu kita masuk ke sana. Iya, bukan, enggak tahu ya lorong atau apa, yang jelas ketika pengalaman saya ketika saya membuat simbol alkemis tentang menuju alam sana, ya seperti ada pintu gerbang, ya saya ketemu, akhirnya saya ngobrol, itu seperti itu. Jadi ada ilmunya sendiri, dan ini dikembangkan di barat, Mas. Di sini jarang sekali ilmu yang menggunakan alkemis, itu seperti itu. Jadi 88% otak kita itu alam bawah sadar. Ya. Oleh sebab itu mungkin ketika ada penyanyi-penyanyi menyanyikan sebuah lagu, sering kemakan lagunya itu gara-gara itu kali ya, Mas? Iya sangat, Mas, karena diulang-ulang dan divisualisasi. Maaf, seperti ada contoh ya, kemana mencari alamat palsu itu. Sampai sekarang juga mencari, Mas. Ada juga yang kemarin yang baru itu, yang digulung oleh tsunami itu, launching pertama, ya kan? Kemarin. Menunggu di sini. Iya. Kemarin. Ya pokoknya itulah, Mas. Menunggu di sini sendiri, tak tahu entah di mana. Itu loh ya. Seventeen. Ya, Seventeen ya. Seventeen enggak? Iya. Iya, Seventeen, Mas. Menunggu di sini sendiri, tak tahu entah di mana. Ya akhirnya sendiri, Mas. Iya, betul. Personilnya, keluarganya, istrinya, anaknya digulung oleh tsunami. Sama yang barusan viral aja, sang maestro. Deddy Kempot ya. Dia mendapat julukan Father of Broken Heart, dan julukan fan-nya adalah Ambyar. Nggak waktu lama, Mas, ketika itu diyakini, dirasakan, akhirnya akan terproyeksi jadi keluar. Akhirnya apa? Satu Indonesia semuanya Broken Heart, dan fan-nya Ambyar. Yo mulai golek jeneng ki mbok yo sing apik to, Mas. Golek sing jeneng iku sing aku cinta uang, I love you uang, kan jelas to, Mas. Kan gitu ya, al-kalamu nisu doa gitu loh. Allah sudah sesuai dengan prasangka hambanya gitu loh. Apalagi kalau jenengan lihat, maaf ya agak panjang dikit. Kalau teman-teman dari pemain-pemain sinetron itu, dia kan harus menghayati banget kan, harus pakai karakter kan. Makanya para pemain sinetron mana ada yang sukses? Pasti hidupnya selalu bermasalah. Yang sukses pasti para pelawak, presenter. Makanya nyuwun sewu, Raffi Ahmad itu kan di mentoring oleh Pak Ari Ginanjar. Nggak boleh dia itu main sinetron, jadi presenter aja kan gitu kan. Makanya dia sampai tinggi, Sule. Nggak mau main sinetron, dia ngelawak aja dan presenter. Makanya dia teman-teman yang main-main itu ya semuanya terpuruk sekarang. Banyak masalah nikah cerai, gono gini, selesai itu. Karena itu hasil dari tadi rasa. Jadi ketika memerankan dari ini tuh rasanya tesnya harus dapat, tesnya masuk alam bawah sadar, Mas. Dan itu terproyeksi keluar jadi kenyataan. Itu. Nah iya, lagi-lagi kan lisan, pikiran, perasaan jadinya kenyataan ya, Mas. Lagu-lagu itu kan banyak sekali tuh memang. Pulangkan saja aku pada ibu hati pegat bojone. Iya. Jatuh bangun, ya kan? Siapa tuh? Pasha itu? Iya. Pasha yang demi waktu gitu. Iya, akhirnya sama menduakan cintanya. Dan itu kalau tak cermati memang tidak sedikit. Mulai dari artis-artis kawakan sampai yang terbaru. Itu kalau dieksplor ada kalau 52 artis kalau nggak salah. Wow. Pernah tak catat semuanya gitu, Mas. Iyalah. Untuk Power of Cocot namanya. Power of Cocot ya. Kalau bahasanya rodok sopanan dikit, Mas. Al-kalamu disebut doa gitu kan. Ya. Kata-kata adalah doa dan program gitu kan. Iya sih. Namanya diulang-ulang, diresapi. Akhirnya masuk alam bawah sadar. Jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Ya sesuai, Mas. Indonesia kan 17.000 pulau, bersuku-suku, berasal beragam agama, hanya bisa bersatu, Mas, dengan satu kata-kata, itu Bhinneka Tunggal